banyak yang mengatakan harus sabar begitu ya, tapi rasa kesabaran dan juga kabar perjuangan untuk mencari kesembuhan ini ternyata juga datang dari pasangan Tasya Kamila dan Randi Bahtiar. Nah, Randi saat ini tengah berjuang melawan kanker kelenjar getah bening stadium 2. Namun dokter juga mengatakan bahwa tingkat kesembuhan kanker ini cukup tinggi asalkan ditangani dengan tepat, bahkan bisa mencapai 85% atau bahkan lebih. Jadi kita juga ikut mendoakan dan tetap optimis ya untuk Randi dan Tasya. Inliners, kabar mengejutkan datang dari pasangan Tasya Kamila dan Randi Bahtiar. Belakangan, Tasya mengabarkan sang suami kini sedang berjuang mendapatkan kesembuhan setelah dinyatakan mengidap kanker kelenjar getah bening Hodgkins atau limfoma Hodgkins. Randi tidak pernah menyangka di tubuhnya sel kanker tengah mengganas karena ia hanya merasakan nafas berat dan kelelahan seperti habis berolahraga berat. Baru pada Oktober 2020, Randi mengalami batuk berkepanjangan hingga batuk berdarah. Dokter pun menyatakan ada massa di paru-paru Randi, sehingga biopsi dan timektomi atau pengangkatan tumor di paru-paru segera dilakukan. 2 minggu setelah operasi, barulah diketahui ternyata Randi mengidap limfoma Hodgkin stadium 2. Memang orang itu lebih banyak kenanya yang non-Hodgkin dan ya sayangnya juga yang non-Hodgkin itu tuh lebih sulit untuk disembuhkan gitu. Yang Hodgkin ini tuh lebih rare atau lebih langka. Tapi good news-nya yang limfoma Hodgkin ini bisa disembuhkan. Tasya pun setia mendampingi Randi menjalani 4 kali kemoterapi dan 25 kali radioterapi. Asupan makanan menjadi perhatian utamanya untuk melawan efek kemoterapi. Selama menjalankan kemoterapi justru harus makan daging-dagingan. Dan kan orang kan kayak pikirnya, oh kalau kena cancer berarti nggak boleh lagi makan daging. Kalau Randi saat kemo sangat-sangat dianjurkan makan protein hewani. Lalu apa sih gejala utama kanker getah bening? Kelenjar getah bening ada dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka tentu gejalanya biasanya sering tidak spesifik. Jadi tergantung daerah mana yang terkena. Tapi yang paling sering biasanya dinotis oleh pasien atau orang awam itu adalah seperti ada benjolan leher, kemudian lipat paha, lipat di ketiak gitu loh. Dan apa pula penyebabnya? Ternyata banyak hal bisa menjadi faktor resiko inliners. Mulai dari riwayat penyakit keluarga, paparan zat kimia, hingga gaya hidup yang buruk. Tapi kita perlu berbesar hati dan tetap menjaga harapan. Karena potensi kesembuhan penderita kanker kelenjar getah bening ternyata cukup tinggi loh. Punya angka keberhasilan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 84% secara umum. Dan untuk penderita yang berusia di bawah 45 tahun, maka angka kesembuhannya dapat meningkat sehingga mencapai 94%. Nah, kunci utama menghindari segala jenis penyakit tentunya menjaga gaya hidup yang sehat dan peka mengenali setiap gejala yang muncul pada tubuh. Pertama, seringlah meraba. Bila muncul benjolan di bagian tubuh manapun, segera periksakan ke dokter. Kedua, waspadai penurunan berat badan, demam yang terus-menerus, dan keluhan badan selalu kelelahan. Terakhir, jaga asupan makanan sehat dan cukup istirahat. Semoga kita semua selalu sehat ya inliners. Kita jadi lebih belajar ya soal apa itu kanker kelenjar getah bening. Tapi kalau dari artikel yang aku ambil nih dari halosehat.com mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa cara untuk kita mencegah kanker ini. Salah satunya adalah melindungi diri dari penyakit infeksi. Penyakit infeksi ada HIV, kemudian ada juga hepatitis C dan juga yang disebabkan oleh bakteri H. pylori. Kalau HIV, hepatitis C kita tahu bagaimana cara mencegahnya ya kan. Tapi kalau misalnya pylori ini salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan serta memastikan makanan yang kita konsumsi itu sehat dan juga matang, Des. Iya.